Di tengah kehebohan yang kini terjadi, Ruben pun menyayangkan sikap Jordi, mengungkapkannya ke khalayak saat live di medsos. Bahkan menurutnya, sampai saat ini belum ada usaha dari Jordi untuk menetralkan situasi kepadanya. Pemirsa Silet RCTI, hubungan kakak beradik antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu kini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu berawal saat Jordi menjawab pertanyaan warganet saat live di medsos dan menyebut bahwa dirinya memang sudah lama tidak pernah lagi ke rumah sang kakak. Hal itu pun langsung memantik heboh dan banyak spekulasi bahwa memang Jordi dan Ruben tengah bersih tegang. Di hadapan awak media, Ruben pun mengaku bahwa memang sudah sekitar setahun ia dan Jordi tidak bertegur sapa. Hal itu karena adanya rasa sakit teramat dalam yang ia rasakan di hati. Dan saat dihubungi lewat sambungan telepon, Jordi pun tak mau mengungkap penyebabnya. Kak Jordi jarang ke rumah Kak Ruben ya, bukan jarang, nggak pernah. Nih ingetin, tolong disebarkan kemana-mana. Bukan jarang, nggak pernah. Bukan jarang, nggak pernah. Ngapain? Aku tidak akan menceritakan secara detail. Soalnya pun dia tuh kan kakakku, darah kandungku. Nggak mungkin aku nyeritakannya ke Ruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita, sok dari ke Ruben aja. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh. Lama, udah setahun lagi. Udah lama ya, udah lama sekali. Udah lama. Ya dia berkata benar memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Ya biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Ada luka hati yang saya rasa. Dari sayanya, jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun. Dan ya semuanya baik-baik aja. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya nggak blunder semuanya. Pikirannya ininya nggak blunder. Saya cuma bilang gini doang. Saya syukurnya ya Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi. Dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Untuk sebagian orang kan pasti yang nggak suka akan bilang lu negatif, yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi nggak cari siapa yang suka, siapa yang ini. Pokoknya kalau ditanya ya gue akan jawab. Di tengah kehebohan yang kini terjadi, Ruben pun menyayangkan sikap Jordi, mengungkapkannya ke khalayak saat live di medsos. Bahkan menurutnya, sampai saat ini belum ada usaha dari Jordi untuk menetralkan situasi kepadanya. Lebih lanjut bagi Ruben, seharusnya apa yang terjadi di antara dirinya dan Jordi baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan justru menjadi ramai ke muka publik. Sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini ya, enggak. Ini urusan saya dengan dia kan. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah saya tidak pernah berhutang budi
gitu ya. Saya tidak pernah berutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Ada luka hati dari saya untuk hal ini. Dari pihak dia ya, untuk mencoba, ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin? Gue santai aja. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin? Gue santai aja. Sebagai adik, semua keluarga tahu aku sama apalagi Brenda tahu persis. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Aku selalu mohon maaf jika ada kesalahan. Apa salahnya? Itu kan berbuat salah ataupun dianggap salah ya. Walaupun dianggap salah sering terjadi. Tentu saja, banyak yang menyayangkan jika memang benar hubungan antara Ruben dan Jordi tengah tidak baik-baik saja. Pasalnya, keduanya dikenal sangat kompak, bahkan menjalankan bisnis bersama. Mereka bahkan selalu hadir di acara spesial satu sama lain dan memberikan hadiah mewah sebagai tanda kasih sayang. Lantas, permasalahan apa sebenarnya yang membuat Ruben dan Jordi menjadi bersitegang sampai saat ini? Hai, birthday boy. Panjang umur, sehat selalu. Pokoknya semua doa terbaik untuk adik ini. Sukses dan selalu menjadi pemimpin dalam apapun pekerjaannya. Amin. Paling saya sayang. Ya sayang. Paling saya sayang Wonton. Dari dia lahir udah digendong-gendong sampai sekarang dia menjadi orang hebat. Seneng melihatnya. Pokoknya yang umur sehat ya. Amin. Lu beliin gua mobil. Udah datang tuh. Surprise gila deh. Gue sengaja. Oh my god, dan biru gini. Halo? Ya gue cuma ngeliat doang ya. Oh iya bagus, udah gitu doang. Mau lu terusin? Ya ini gue turunin dulu deh. Ini deh Jordi, makasih ya. Wow. Kok beli ini? Wah gila. Ini balas guys. Oh my god. Ini mobil udah impian Uncle dari lama. Ini emang Aing cari udah lama. Korban itu kan penggantinya orang tua, pengganti ayah gitu ya. Itu dia tadi kenapa di hari-hari besar, bukan cuma hari besar, ulang tahun juga gitu ya, pasti main ke sini gitu. Rumah ini bukan cuma sekedar rumah kumpul-kumpul, tapi rumah ini juga menjadi seperti rumah orang tuaku sekarang. Diamnya saya pendam sekali dalam hati. Tapi ya saya menjadi orang tua ya untuk adik-adik saya itu nggak gampang loh. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan. Sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Ruben tentu ingin semua baik-baik saja. Namun karena satu dan lain hal itu belum dapat terwujud. Lantas,
Akankah Ruben maupun Jordi saling membuka pintu hati untuk berdamai dan memperbaiki hubungan di antara mereka? Cuma kan belakangan ini kayaknya memang belum sempat bertemu kembali, bukan cuma sama tapi sama yang lainnya juga. Semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Saya cuma bilang adalah lu mau kemanapun yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan, tapi saudara lo sendiri. Gitu. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia.